Kayak tadi ya Mas, memang hari ini IHSG terkena resisten ya Betul. di 986 kalau saya lihat resisten Hmm. horizontalnya nih. Baru Iya, iya. kalau misalnya 86 ini kuat ya untuk ditembus ini baru tadi ya ke resisten 7050 nih. Yang memang menurut Mas Betul. Evan menjadi level validasinya IHSG untuk melanjutkan kenaikan ya atau memulai fase uptrendnya nih. Jadi Mas kalau tadi ya view-nya jangka pendek ada potensi untuk IHSG nutup gap dulu baru nantinya akan lanjut mengalami kenaikan untuk IHSG sendiri. Jadi untuk sobat Bitrate yang hari ini mungkin ketinggalan cuan ya, jangan nafsu ya Mas gitu ya, besok pagi Iya. langsung akan karena FOMO. dia dikarungin nih. Kalau besok ngelihat hari ini nggak kebagian cuan gitu ya, greedy-nya muncul seperti itu ya. Jadi harus hati-hati nih sobat Bitret ya. Jangan lupa juga rekan-rekan semua untuk menggunakan manajemen yang baik seperti itu ya. Jangan langsung one hit di satu fraksi harga seperti itu baiknya. Nah, gimana nih Mas untuk cuan community sendiri kan memiliki hashtag nih Mas, edukasi saham dan trading. Kalau Hmm. mungkin di sini ada rekan-rekan semua yang baru mulai terjun di pasar modal, masih samar-samar nih. Apa sih trading gitu? Bedanya apa sih sama Oke. investasi? Gimana tuh Mas bedanya Oke. trading investasi Jadi kalau gini ya. menurut Mas Evan? Oke. Ini dari sudut pandang saya dulu ya. Jadi trading itu secara arti bahasa dagang. Berarti kalau orang dagang pengennya kan cari untung sebanyak-banyaknya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Tapi dalam waktu sesingkat-singkatnya itu pun bukan berarti sehari harus dapat cuan sekian banyak, enggak juga, tapi ya seoptimal mungkin yang bisa diusahakan dalam kondisi market yang ada. Maksudnya seperti itu. Kalau di trading di misalnya di saham atau di instrumen yang lainnya. Nah, kalau investing ini saya ngelihatnya namanya investasi, berarti kita ngelihatnya eh, nilainya. Kalau kita investasi berarti kita berharap kita berharap penambahan dari nilai aset yang kita beli sebagai instrumen investasi. Misalnya kita investasi beli tanah. Nah, kalau kita beli tanah sepetak nggak diapa-apain, ya segitu-segitu aja tanahnya. Harganya mungkin naik, iya, karena mungkin ada demand yang bertambah, tapi nggak terlalu heboh atau nggak terlalu signifikan naiknya. Tanah ini punya nilai tambah atau maksud saya tanah ini bisa kita tingkatkan nilai tambahnya dengan cara misalnya dibangun pasar, jadi lahan yang bisa lebih produktif, atau dibangun apartemen, jadi tempat tinggal. Nah, kalau dijual jelas jauh lebih mahal daripada jual tanahnya tok. Nah, sedangkan kalau dagang nggak perlu repot-repot lihat nggak perlu repot-repot lihat penambahan nilai yang diinginkan, kita cukup lihat harga pasarnya aja. Makanya si investor rata-rata dia nggak percaya sama si harga pasar, atau investor yang lebih lebih apa ya lebih lebih analisanya ke fundamental ya kali ya. Karena kalau trading mostly analisanya teknikal. Trading karena pengen dapat cuannya secepat-cepatnya. Jadi mostly analisanya teknikal, dan orang teknikal percaya ya harga di market ya harga yang berlaku sekarang. Tapi kalau orang fundamental, kalau investor jangka panjang misalnya, mostly dia pakainya fundamental karena pengen tahu nilai si aset yang dia beli. Maka pertama adalah harga di pasar sekarang ini apakah benar, apakah nilai si perusahaan ini, apakah harga di pasar sekarang ini termasuk kemahalan atau murah dibandingkan dengan nilai perusahaan yang sebenarnya. Jadi fokusnya sudah beda yang dilihat.
Dan kalau trading, money manajemennya jelas, risk manajemennya jelas, ada stop loss namanya. Kalau investing boleh lah nggak pakai stop loss. Kalau orang misalnya investasi untuk jangka panjang, kalaupun dia floating minus dan akhirnya harus jual rugi, biasanya dia bilangnya switching. Dia jual terus pindah ke barang lain yang menurut dia forwardnya bisa lebih bagus, forecastnya bisa lebih bagus. Nah, cuman kalau trading ada stop loss, makanya kalau trading money manajemennya ada yang suka pakai limit atau pakai margin. Tapi kalau investasi nggak mungkin pakai margin. Bukan nggak mungkin sih, menurut saya malah nggak masuk akal kalau investasi pakai limit atau margin atau hutang. Karena trading atau dagang pakai hutang itu udah nekat menurut saya. Hutang itu udah lebih dari nekat dan masuk akal. Oke, Mas. Jadi tadi kan Mas F sudah menjelaskan tuh trading, rekan-rekan semuanya. Jadi memang secara sederhananya trading itu kita seperti dagang nih, rekan-rekan semua. Dan tentunya kalau dagang ini kita mencari cuan atau untung yang bisa secara cepat ya dan besar seperti itu. Sobat kita semua harus melakukan trading kalau kita trading ya seperti itu, karena memang harus ada strateginya untuk trading supaya kita bisa mendapatkan cuan yang konsisten. Dan juga tadi ya kalau kita trading itu bisa menggunakan juga analisa teknikal nih ya, kita melihat pergerakan harga di masa lalu ya untuk memperkirakan pergerakan harga di masa depan nih. Dan kalau investor ya itu lebih melihat fundamental perusahaan nih, perkembangan laporan keuangan seperti itu. Lalu gimana sih valuasi perusahaan sekarang, apakah murah atau mahal seperti itu. Dan memang perbedaan yang paling penting ya daripada trading dan investasi itu jangka waktu. Karena kalau di trading itu bisa juga 2 menit udah cuan 1% di TP tuh rekan-rekan ya. Betul ya Mas ya? Iya, ada. Kan tentunya kita untuk melihat ini karena kita bisa mendapatkan capital gain dan juga dividen, karena dividen ini biasanya ya paling umumnya perusahaan itu membagikan dividen 1 tahun sekali nih. Jadi kalau kita untuk investasi ini bisa juga untuk nanti dana pendidikan anak ke depannya, makanya kita investasi supaya bisa mendapatkan dividen rutin dan tentunya juga dari capital gain, itu juga keuntungan dari investasi. Nah, jadi seperti itu ya Mas ya. Ya. Kita tadi sudah membahas trading. Nah, kalau untuk teman nih Mas yang baru tahu ya trading investasi, ini kalau menurut Mas Evan trading sendiri resikonya apa nih? Resiko yang harus siap diterima nih oleh para trader gitu. Karena kalau Oke. kita lihat kadang orang cuma nge-share cuan ya. Seperti yang baru stimulusnya positif, tapi yang resikonya jarang ya orang nge-share gitu ya. Betul. Resiko trading jelas. Resiko trading yang sudah ada di depan mata adalah rugi, itu udah jelas. Karena begitu kita beli, udah jelas tuh kita udah ada rugi meskipun kecil. Karena kalau misalnya kita beli di harga over, kalaupun sama-sama jual dan belinya sama, masih ada fee yang harus dibayar. Dari situ udah jelas ada rugi. Nah, resiko yang di depan mata ya rugi. Cuman rugi itu bisa diminimalisir. Caranya dengan cari tahu apa yang dilakukan. Misalnya, oh saya trading nih, saya trading apa dong? Misalnya trading saham. Oh trading saham, oke. Trading saham, caranya gimana? Ya cari tahu dulu saham apa yang bagus. Saham apa yang bagus dari sudut pandang mana? Misalnya saya bisanya teknikal nih. Oke lah, cari tahu dulu teknikalnya seperti apa. Dan kalau bagi saya akan lebih pas kalau tahu apa yang saya beli. Saya akan lebih yakin kalau tahu apa yang saya beli. Memang saya screening menggunakan analisa teknikal. Jadi saya screening dulu mana yang kira-kira teknikalnya bagus.
Setelah itu saya cek fundamental sekilas, pakai rasio boleh, rasio keuangan boleh. Jadi harapannya kita cari saham yang bagus, atau misalnya kita anggaplah kita cari yang murah, lagi terkoreksi dan murah, tapi hindari yang murahan. Murahan itu maksudnya saham-saham yang emang, wah ini murah nih, dari misalnya kita screening pakai rasio murah nih, tapi sahamnya performa emitennya selalu rugi, tapi emitennya nggak pernah dapat bagi dividen, tapi cash flow-nya selalu minus. Kan emang murah harganya, misal dilihat dari rasio price earning-nya murah, tapi rugi terus, ya nggak usah dipilih. Itu cuma akan memperbesar resiko. Jadi dengan kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, misalnya kita mau trading, resiko itu bisa diatur, bisa di-manage, bisa dibatasi dengan cara ya kita harus tahu mitigasi resikonya dengan cara kita cari tahu sahamnya yang bagus apa, tentukan dulu batas resiko kita seberapa, baru kita bisa enak atur money managementnya dan atur strategi tradingnya gitu. Oke, tadi ya rekan-rekan semua sudah dijelaskan Mas Evan ya, bahwa kita beli saham aja ya, buy saham itu kita sudah loss komisi dari sekuritas. Nah, itu ya resiko trading yang pertama tuh. Belum lagi nanti kalau misalnya saham kita turun dan mengenai batas risiko kita jadi loss seperti itu rekan-rekan. Jadi memang ada capital gain, ada capital loss nih untuk trading saham sendiri. Dan memang paling parahnya ya, kadang juga kita beli saham itu kalau misalnya sahamnya naik atau turun secara agresif, kita bisa kena suspend gitu ya. Kita misalnya beli saham, kita disuspend. Dan paling buruknya ini ya, kita beli saham yang memang terkena tato lalu disuspend lama, dan nantinya itu paling parah delisting ya Mas, seperti itu. Ya, itu udah jadi abu ya. Itu ikhlasin aja teman-teman seperti itu. Nah itu dia teman. Jadi kita memang untuk membeli saham tadi seperti Mas Evan yang sudah sampaikan, kita juga harus udah tahu nih kita beli di harga berapa, lalu stop loss-nya di berapa, lalu TP-nya di berapa. Kadang ya Mas, kita trading ini udah cuannya tipis seperti itu ya, tapi TP kita masih di atas, kita udah mau cepet-cepet TP nih. Padahal ada aksen berapa seperti itu. Akan tetapi kalau kita saham itu ini ayo tunggu dulu deh, tahu besok rebound gitu, bisa BEP balik modal. Ternyata dari loss-nya 5% jadi 30%. Yang tadinya mau trading jadi investor ya. Seperti itu ya. Iya. Investor dadakan. Dadakan dan pasrah ya, dan sudah mulai lah ya. Mulai banyak berkedok seperti itu biasanya kalau udah loss-nya gede. Nah, oke, Mas tadi sudah ya trading itu apa, lalu risikonya apa. Nah, trading itu selain kita menggunakan manajemen, trading plan ya, strategi kita dalam memilih saham, kita juga ada psikologi trading nih Mas. Misalnya apa ya? Misalnya ya psikologi trading, misalnya kita udah loss ya, dalam trading itu kita kalah 5 kali berturut-turut tuh, pasti kan di dalam hati ini ingin cepet-cepet cuan gitu supaya modal kita balik. Nah, gimana sih Mas misalnya kita baiknya gimana tuh Mas psikologi trading yang harus kita miliki kalau menurut Mas Evan? Oke. Psikologi trading ya. Psikologi trading itu akan bisa kebentuk bagus kalau pertama mindset kita udah benar. Misalnya nih, saham itu bukan mainan, saham itu bisa jadi bisnis, ya emang bisnis. Trading, dagang, bukan mainan. Dan kalau mindsetnya udah bener, mindsetnya bener di saham itu bisa jadi alat investasi, juga bisa jadi alat yang juga bisa jadi aset yang diperdagangkan. Otomatis kita akan berusaha mitigasi resiko, berusaha
mencari informasi sebanyak mungkin tentang apa makhluk apa sih saham itu, sehingga kita bisa mitigasi resiko tepat, benar, dan perilaku kita juga nantinya akan benar. Kalau mindsetnya udah benar, baru nanti knowledge yang akan dicari akan ikut benar, itu udah otomatis. Misalnya, oh saham itu ternyata bisa jadi alat investasi. Kalau investasi kan berarti kita harus lihat misalnya performa si emitennya. Kalau lihat performa emitennya berarti kita lihat laporan keuangannya dong. Kalau lihat laporan keuangannya berarti harus lihat beberapa tahun ke belakang, kita lihat ini masih bisa tumbuh atau enggak. Berarti kita lihat sektornya juga dong, sektornya masih bagus atau enggak. Berarti kita lihat juga harus lihat market masih bisa nyerap enggak. Berarti kita lihat market regional dan makronya juga. Nah, akan ke sana otomatis arahnya akan benar. Terus misalnya, oh si saham ini bisa jadi bisa jadi aset yang ditradingkan. Kalau trading berarti ada resiko loss. Terus saham juga ada bisa suspend. Saham juga ada yang namanya arah ARB. Nah, saham juga ada tingkat-tingkatan harganya, fraksi harganya misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu si saham ini makhluk apa, dia oh ini ada loss-nya ya, ternyata otomatis saya harus batasin dong loss-nya berapa maksimal seperti itu. Misalnya kita loss 50%, untuk balikin loss 50% itu kita cari cuannya 100% loh, bukan 50% lagi, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu akan otomatis tertanam, otomatis otak kita akan otomatis dengan senang hati cari tahu kalau kita sudah bener mindsetnya kita mau ngapain di situ. Beda cerita kalau, wah ini kayaknya bagus nih, saya all in lah di sini, kali-kali menang. Kalau susah apa namanya agak susah diikutin, agak susah diikutinya. Nah, baru kalau mindsetnya udah bener, terus knowledge yang dicari juga sudah bener, nggak macem-macem, nggak neko-neko, baru strateginya otomatis nanti akan ikut bener. Nah, kalau ini udah bener, 3 hal ini udah urutannya udah bener, otomatis psikologis tradingnya juga akan terjaga. Otomatis di strategi itu pasti nanti ada risk management dan money management. Misalnya risk management saya sekali trade maksimal loss 5%. 5% dari peluru yang dipakai, atau maksimal loss 2% dari total aset saya. Nah, kalau udah loss, kalau udah tuh ternyata kok saya beli ternyata kok loss. Nah, pasti akan ada evaluasi, dan supaya evaluasinya enak, jangan lupa dibikin jurnal yang rapi gitu. Nah, itu penting sih, pencatatan yang rapi di dalam proses mencari strategi yang pas untuk diri sendiri, itu penting sekali. Karena saya dulu pernah ngalamin nih, sedikit cerita, dulu saya sempat ngalamin trading, tapi bukan di saham dulu, di forex. Mulai tahun berapa ya, 2012. Trading di forex, cari-cari strategi trading apa yang ngikut sana ngikut sini, kok kayaknya loss mulu. Nah, akhirnya ada orang yang nyuruh saya coba dicatat. Catatnya gimana? Ya udah catat aja gitu. Akhirnya saya catat tuh Mas. Setiap kali saya open posisi, saya catat sampai kalau perlu di print gitu ya. Sampai berapa bulan gitu, sebendel map file gede tuh segini. Jadi bisa dibukain lagi tuh. Oh, ini harusnya nggak diambil nih, jadinya wajar kalau loss. Nah, akhirnya tahu. Nah, kalau itu udah terlatih, akan dengan mudah psikologi trading juga terlatih. Baru cuan sedikit, nggak di close, nggak dijual. Terus ini udah tahu salah, udah tahu kena harusnya cut loss, ya cut loss. Begitu.